Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Safriadi, kembali kita bertemu dalam ulasan berazam. SF Arianto dikabarkan menjadi calon Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau terkuat, menyusul pertemuannya dengan Ketua DPP Golkar Pusat. Berita terkait dengan pertemuan SF bersama sejumlah fungsionaris DPP Pusat hari ini menghiasi banyak media online dan media sosial di Kota Pekanbaru. Kita baca satu berita yang ditayang oleh Tribun Pekanbaru. SF Arianto dikabarkan disetujui DPP pimpin Golkar Riau gantikan Samsuar. Tribun Pekanbaru.com. Makin kencang beredar kabar SF Arianto Wakil Gubernur Riau terpilih. SF Arianto masuk dalam bursa calon Ketua Golkar Riau. Menurut informasi dari internal kader Partai Golkar, SF Arianto hadir dalam acara rapat harian DPP Golkar yang dihadiri juga langsung Ketua Umum Bahlil Lahadalia, juga didampingi Ahmad Doli Kurnia. Bahkan sudah ada pembicaraan membahas musyawarah daerah atau musda Partai Golkar yang kabarnya mulai disetujui DPP untuk memimpin Golkar Riau menggantikan Samsuar. Rapat pengurus harian DPP Golkar yang dipimpin Bahlil Lahadalia itu digelar Rabu 8 Januari. Informasi dari DPP sudah oke, KSF Arianto jadi Ketua Golkar Riau, ujar seorang kader Golkar yang meminta namanya dirahasiakan. Dinamika politik di Golkar jelang pelaksanaan musda semakin panas. Apalagi sudah bergerak para senior Golkar untuk melakukan lobby dan konsolidasi ke DPP untuk musda. Isu SF Arianto ikut dalam bursa calon ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Riau sudah mencuat sejak menang pilkada beberapa waktu lalu. Ditambah lagi sejumlah suara di Partai Golkar, ada yang menginginkan agar SF Arianto bisa didorong menjadi Ketua Golkar. Karena tradisi Golkar sendiri selalu menjadi bagian dari pemerintahan yang berkuasa. Namun isu kemunculan nama SF Arianto tersebut mendapatkan penolakan dari sejumlah pengurus di DPD Golkar Riau. Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Golkar Riau Ihsan dengan tegas mengatakan yang bisa maju sebagai calon Ketua Golkar Riau di musda nanti adalah kader dan pengurus yang memenuhi persyaratan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi Partai Golkar. Silakan kader dan pengurus yang memiliki keinginan untuk memajukan Golkar ikut di musda yang niatnya memajukan Partai Golkar, ujar Ihsan beberapa waktu lalu. Adanya sejumlah orang dari luar partai disebut akan maju dan bertarung di musda Partai Golkar Riau. Menurut Ihsan akan berbenturan dengan ADART dan PO Partai Golkar. KTA atau kartu tanda anggotanya mana? Syarat untuk maju jadi Ketua Golkar harus pernah menjadi pengurus di DPD 2 Golkar dan pernah pengurus di DPD 1, ujar Ihsan. Seperti Ketua Umum Golkar saat ini, Bahlil Lahadalia pernah jabat sebagai Ketua DPD 1 Golkar sebelum menjadi Ketua Umum Golkar. Maka menurutnya pertarungan Ketua Golkar Riau di musda Golkar Riau adalah hanya untuk kader dan pengurus. Sedangkan di luar pengurus dan kader tidak bisa karena sudah jelas aturannya akan terganjal. Berbeda dengan Samsuar yang sebelumnya menurut Ihsan sempat maju di pilkada Gubernur Riau menggunakan perahu partai lain, namun kembali merebut posisi Ketua Golkar karena Samsuar masih memiliki KTA Golkar dan pernah menjadi Ketua DPD Golkar Siap sebelumnya. Nah, ini berita hari ini berkembang sangat cepat ya, pertemuan antara SF Arianto dengan sejumlah fungsionaris DPP. Videonya beredar di media sosial dan kami dari Berazam juga mendapatkan video yang sama.
Jadi dalam video yang berdurasi pendek itu, pengurus DPP Partai Golkar akan melaksanakan rapat pengurus harian hari Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025. Lalu SF Haryanto hadir di Jakarta, tapi tidak disebutkan tempatnya, apakah di kantor DPP Golkar atau di salah satu hotel berbintang. Ketua DPP Golkar pada video itu yang menggunakan baju kemeja panjang berwarna putih, Bahlil turun dari mobilnya, kemudian sampai di lobi disalami oleh SF Haryanto yang pada saat itu menggunakan baju kemeja berwarna putih. Di sekeliling Bahlil dan SF Haryanto itu terlihat banyak sekali pengurus DPP yang hadir di sana. Antara lain ada Bambang Susatyo, mantan Ketua MPR RI, ada juga Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Bidang Pemilu untuk wilayah Sumatera bagian Utara. Tentu banyak lagi pengurus-pengurus dari DPP Partai Golkar. Tidak diketahui berapa lama pembicaraan antara SF Haryanto dengan Bahlil, juga dengan pengurus DPP. Tapi sepertinya pembicaraan itu tidak dilakukan secara terencana, karena hanya sekedar untuk berkenalan antara SF Haryanto dengan Bahlil. Tidak tertutup kemungkinan pembicaraan antara SF Haryanto dengan beberapa pengurus DPP Golkar, misalnya seperti Ahmad Doli Kurnia, itu sudah berlangsung sebelum Bahlil datang. Nah, kuat dugaan bahwa pembicaraan antara SF Haryanto dengan orang DPP terkait dengan rencana pelaksanaan musyawarah daerah Partai Golkar Provinsi Riau yang belakangan ini memang lagi panas, menyusul munculnya kritik-kritik pedas dari sejumlah kader kritis Golkar akibat kekalahan Partai Golkar Provinsi Riau dalam pemilihan legislatif Februari 2024 dan kekalahan Samsuar dalam pemilihan kepala daerah serentak 27 November lalu. Desakan agar Samsuar mundur dari Partai Golkar kemudian disusul dengan dilaksanakannya musda dipercepat, itu digaungkan tiada henti oleh beberapa kader Golkar. Saat ini telah bermunculan beberapa nama yang diisukan akan menggantikan Samsuar. Ada Suparman Esos, ada Dr. Karmila, ada juga Parisman Ikhwan. Ketiga nama ini selalu menghiasi media sosial untuk menggantikan posisi Samsuar. Nama SF Haryanto sendiri memang sejak awal digadang-gadang untuk menjadi ketua DPD Partai Golkar, sebab kemenangannya di kursi Gubernur Riau bersama Abdul Wahid ini menjadi nilai poin sendiri bagi SF Haryanto. Tapi nama itu redup belakangan setelah 3 nama awal yang kami sebutkan mencuat, ditambah lagi dengan tidak adanya statement SF Haryanto terkait dengan kesediaannya menjadi ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau. Merespon keinginan dari beberapa pihak agar SF Haryanto maju menjadi ketua DPD Partai Golkar Riau, pernah ia sampaikan kepada wartawan beberapa waktu lalu. SF Haryanto mengatakan bahwa untuk saat ini dirinya belum berpikir untuk menjadi ketua partai. Pertama, karena dia baru saja diberi amanah atau kepercayaan oleh masyarakat di Provinsi Riau bersama Abdul Wahid untuk memimpin negeri berjuluk Lancang Kuning ini pada 5 tahun kerja.
Yang kedua, ada juga informasi yang beredar bahwa SF Arianto memang tidak berpikir untuk menjadi ketua partai pada saat ini. Sebab ketika ia mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum menjadi gubernur dan wakil gubernur bersama Abdul Wahid, SF Arianto diusung salah satunya oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada yang menduga bahwa SF akan menjadi ketua PDI Perjuangan menggantikan Zukri Misran. Tapi pengakuan SF sendiri, dia tetap belum akan berpikir menjadi ketua partai. Sebab ia mesti menjaga perasaan dari kawan-kawan, terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sudah mengusung dirinya bersama partai-partai lain untuk maju ke pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Di samping Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Riau juga akan melaksanakan konferensi daerah. Dan 3 nama sudah digodok dalam konferda itu. Yang pertama adalah Zukri Misran, yang kedua Kasmarni, Bupati Kabupaten Bengkalis terpilih, dan yang ketiga Safarudin Poti yang juga terpilih menjadi wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu. Zukri Misran saat ini sedang menjabat sebagai Bupati Pelalawan dan juga Bupati terpilih pada Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 lalu. Peluang Zukri Misran untuk kembali memimpin PDI Perjuangan Provinsi Riau itu sangat besar karena politisi muda kelahiran Kabupaten Pelalawan ini sukses mengantarkan PDIP tidak saja meraih kursi terbanyak di DPRD Provinsi Riau, tetapi juga sukses menjadikan Riau basis partai berlambang moncong putih itu. Beberapa calon PDIP berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah di banyak kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Riau, termasuk keberhasilannya mengusung Abdul Wahid dan SF Arianto. Jadi kuat dugaan bahwa Zukri akan dipercaya kembali oleh DPP PDIP memimpin PDI Perjuangan Provinsi Riau 5 tahun yang akan datang. Nah, sinilah dinamika politik kepartaian di Provinsi Riau berjalan dengan cepat atau dinamis, menyusul adanya 2 partai yang akan mengganti ketua dalam 2 bulan ke depan, setidaknya sebelum pelaksanaan bulan puasa tahun ini. SF Arianto adalah seorang birokrat yang memang bukan kader partai. Dan apa yang dikatakan oleh Ihsan dalam berita Tribun Pekanbaru ini benar, bahwa calon ketua partai itu mesti pernah menjadi kader, mesti pernah menjadi ketua DPD Golkar Kabupaten dan kota dalam wilayah provinsinya. Ihsan lupa bahwa di tanah air ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, tidak ada yang bersifat absolut. Selalu saja ada terobosan-terobosan baru, ada diskresi yang dimunculkan oleh DPP partai. Dulu Pak Samsuar pada saat menjadi ketua Golkar Kabupaten, dia juga birokrat, belum pernah menjadi kader. Bahkan beberapa ketua DPD Partai Golkar itu sudah pernah dipecat menjadi kader partai. Setelah dipecat berhasil menduduki jabatan politik, baik di kursi gubernur ataupun di kursi bupati, mereka dilirik kembali oleh Golkar untuk menjadi ketua partai. Salah satu misalnya Haji Muhammad Rusli Zainal, itu kader murni Partai Golkar. Lalu dia tidak dicalonkan oleh Golkar menjadi calon gubernur. Rusli dicalonkan oleh P3. Bahkan Rusli sempat dipecat dari keanggotaan kader Partai Golkar. Tapi setelah Rusli menjadi gubernur, dia kembali dipercaya menjadi ketua Golkar. Begitu juga dengan yang lain-lain.
Jadi kadang banyak diskresi-diskresi yang terjadi pada kepemimpinan organisasi partai politik, walaupun dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga termasuk peraturan organisasi ada ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif, tapi dalam empirisnya selalu saja ketentuan normatif itu tidak berjalan seiring dengan norma yang sudah tercantum baik dalam ADART maupun dalam peraturan organisasi. Termasuk juga bagi SF Arianto. Kalau DPP sudah menghendaki SF Arianto menjadi ketua Partai Golkar, agak susah juga bagi DPD 2 termasuk pihak-pihak yang berseberangan dengan SF Arianto yang tidak menghendaki dirinya menjadi ketua DPD Partai Golkar Riau untuk melawan. Begitulah kondisi yang terjadi pada partai politik saat ini. Selalu aturan normatif tidak berjalan seiring dengan empiris. Kita lihat perkembangan berikutnya, apakah kemunculan SF Arianto di DPP Partai Golkar pada Rabu kemarin menjadi pertanda bahwa dia akan direstui oleh DPP Partai Golkar untuk menjadi ketua Golkar Provinsi Riau. Sumber terpercaya berazam menyebutkan ini memang isyarat terkoordinir untuk kembali membesarkan Partai Golkar di tanah Melayu. Kita bertemu kembali pada edisi mendatang. Jangan lupa subscribe berazam.com, like and share, nyalakan notifikasi lonceng YouTube Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.